Kamu pasti pernah kan mengalami suasana hati yang gak keruan, segala sesuatu yang dibikin jadi serba salah rasanya. Di saat kondisi hati kita lagi seperti itu rasanya kita gak bisa konsentrasi melakukan segala sesuatu. Ya ada saat-saat dalam hidup kita memang kita mengalami bad mood seperti ini. Tapi kalau bad mood terus-terusan kan gak bagus juga untuk kesehatan mental kita. Saat suasana hati kita bagus nih, good mood, itu sebetulnya kita jadi lebih produktif dan kita bisa jadi orang yang menyenangkan gitu kan. Karena itu ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk membuat kita jadi lebih good mood. Suasana hati kita jadi lebih baik. Yang pertama, cukup tidur. Tidur itu penting banget untuk kesehatan kita ya. Pada waktu kita lagi tidur, kita itu sebetulnya sedang mengisi ulang energi dalam tubuh kita. Seluruhnya gitu, seluruh energi kita, termasuk pikiran kita dan suasana hati kita. Itu semua lagi di recharge, ibaratnya kalau baterai udah habis kan harus di charge ulang kan. Waktu kita charge ulang, habis itu begitu kita bangun rasanya seger banget gitu. Saya pernah punya waktu-waktu dalam hidup saya yang saya nggak bisa tidur, mengalami insomnia. Ini bener-bener nih, nggak enak banget rasanya. Saya malam-malam itu bisa melek, bingung mau ngapain gitu ya. Akhirnya tidur cuma 2 jam, 3 jam, bahkan pernah nggak tidur sama sekali. Aduh itu rasanya nggak enak banget. Sampai di kantor atau waktu mau beraktivitas nih, itu bawaannya cranky gitu loh, mau marah aja, kesel aja gitu. Ya iyalah karena belum istirahat, karena tubuhnya belum di-charge lagi gitu. Itu nggak enak kondisi insomnia seperti itu, karena tubuh itu kan perlu istirahat. Nah, biasanya itu istirahat itu yang kita perlukan berapa jam dalam sehari? Kalau dari berbagai sumber yang saya baca, ya sekitar 7-9 jam. Tapi sebetulnya disesuaikan aja dengan kondisi tubuh kita masing-masing sih. Tipsnya adalah biasakan untuk tidur di jam yang sama setiap malam dan bangun juga di jam yang sama setiap malam. Jadi body clock kita ini udah terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau saya nih ya, saya kalau jam 9, jam 10 malam gitu badan saya udah rasa udah waktunya tidur nih gitu. Terus jam 4 pagi, jam 5 pagi itu badan saya udah otomatis kebangun, gak usah pakai alarm lagi. Nah terus udah gitu ada tips lainnya lagi, pakai aturan 3-2-1. Apa tuh aturan 3-2-1? Berhenti makan 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau kita biasakan nih berhenti makan 3 jam sebelum tidur, ini kan kalau kita makan terlalu dekat sama waktu tidur itu membuat badan kita itu kan masih bekerja ya, proses makanan yang kita makan kan. Jadi belum dalam kondisi rileks sepenuhnya gitu. Jadi coba biasakan 3 jam sebelum tidur jangan makan lagi. 2 jam sebelum tidur berhenti bekerja. Kalau kita terus mikirin pekerjaan kita, itu membuat otak kita jadi terus berpikir bahwa ini masih kita harus tetap produktif nih, kita harus tetap kerja nih. Jadi ya nggak bisa shutdown dia gitu. Artinya dia harus kita berhentikan. Udah stop ya, jangan pikirin pekerjaan lagi. 2 jam sebelum tidur. Kemudian 1 jam sebelum tidur jangan lagi lihat handphone ya. Usahakan kita udah nggak liatin handphone lagi, apapun itulah sosial media atau apa udah berhenti deh. Blue light itu membuat pikiran kita nih, otak kita berpikir bahwa ini masih terang nih gitu, jadi belum waktunya tidur gitu kan. Jadi udah stop, handphone dimatiin, TV dimatiin gitu ya. Jadi pada malam hari usahakan kita dalam kondisi yang benar-benar siap untuk tidur. Bikin ruangan yang nyaman gitu ya, kondisinya suhunya dingin, kemudian juga kita pakai baju tidur yang nyaman gitu kan. Baca buku kayak atau apa gitu yang mengantarkan kita pada satu stage di mana ini adalah waktunya kita tidur. Salah satu cara untuk bikin tidur aku lebih nyenyak adalah dengan memasang diffuser dengan pure essential oil dari Capsen. Nah, desain diffusernya ini minimalis, warnanya putih, bahannya ringan. Di bagian bawahnya ini ada aksen kayu. Nah, terus jadinya kan lebih cantik ya. Petunjuknya juga jelas banget. Capsen ini adalah essential oil yang 100% murni, disetujui oleh Certified Aromatherapist karena menggunakan bahan baku original dan udah terdaftar juga di Badan POM. Ada 2 wangi yang aku suka, Pure Peppermint dan Pure French Lavender. Cara pakainya juga mudah. Jadi, kita pasang dulu adaptor di bagian bawah diffuser. Lalu isi air secukupnya. Kemudian tetesin deh beberapa tetes essential oil. Sesudah itu tutup diffusernya dan nyalakan menggunakan remote.
Nah, diffuser ini tuh bisa juga digunakan untuk lampu tidur. Ada 7 warna lampu yang bisa dipilih. Kalau aku suka warna yang ini. Matikan lampu dan voila, kamar jadi wangi, tidur jadi lebih tenang, dan bisa bikin mood kita jadi jauh lebih baik. Yang kedua, perhatikan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Ya, ternyata makanan yang kita konsumsi itu bisa mempengaruhi suasana hati kita juga loh, ya kan? Jadi ternyata tuh kalau kita makan tepung, gula, garam kebanyakan itu bisa bikin kita jadi gampang cemas, gampang depresi gitu. Karena itu kita mesti kurang-kurangin makanan-makanan seperti ini, hindari goreng-gorengan, usahakan untuk makan makanan yang bergizi gitu. Makan sayur, buah lebih banyak ya. Dengan begitu kita suasana hatinya jadi lebih enak juga kalau kita tahu apa yang masuk dalam tubuh kita. Yang ketiga, olahraga. Jangan malas olahraga. Biasain olahraga itu sekitar 30 menit dalam satu hari. Kalau kamu nggak terbiasa untuk olahraga, ya coba pelan-pelan gitu. Saya pernah cerita tentang ini di mini habits namanya. Jadi pelan-pelan gini loh, pagi-pagi bangun, coba olahraga 5 menit aja. Ya 5 menit kan gak susah kan, coba dulu pelan-pelan gitu. Besok tambahin lagi 6 menit, 7 menit, 10 menit, sampai badan kamu terbiasa untuk olahraga setiap hari. Kalau badan udah terbiasa, pada waktu kita gak olahraga malah gak enak jadinya gitu. Ya dibiasain, karena ternyata olahraga itu bisa meningkatkan hormon bahagia. Nah, pasti bagus dong jadinya. Kalau di kantor nih misalnya kebanyakan duduk, coba bergerak gitu. Berdiri sebentar, sosialisasi sama teman-teman, atau keluar cari udara segar sebentar, terus balik lagi untuk kerja lagi gitu. Usahakan untuk banyak bergerak, jangan terlalu banyak diam. Olahraga itu bagus juga untuk meningkatkan mood kita. Berikutnya berjemur. Cuaca yang buruk ternyata juga pengaruh juga ke mood kita loh. Perhatiin deh, kalau lagi hujan-hujan, suasana hati kita kan rasanya kayak mellow gitu ya, rasanya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya tubuh kita terpapar sinar matahari, itu beda gitu, rasanya kayak lebih semangat gitu. Saya mau cerita nih, baru-baru ini saya pindah lokasi kantor kan, lokasi kantor saya jauh dari rumah. Akhirnya saya memutuskan untuk kos aja deket kantor saya. Nah, setelah kos ini, saya setiap pagi itu harus jalan kaki ke kantor kan. Olahraga dong, terus kena sinar matahari setiap pagi. Terus terang ya, ini terbukti banget, mood saya jadi jauh lebih baik deh. Pergi sampai di kantor nih, begitu mau mulai kerja itu saya lebih happy gitu. Datang ketemu orang rasanya lebih bahagia gitu, seneng. Nah itu karena memang selain kita dapat vitamin D lebih banyak dari berjemur ini, tapi itu mempengaruhi banget juga suasana hati. Ya, jadi jangan malas untuk berjemur. Cewek-cewek biasanya takut hitam. Gak usah takut hitam, kesehatan kita lebih baik. Mood kita lebih baik kok kalau kita kena sinar matahari. Kurangi sosial media. Sosial media juga bisa bikin kita jadi bad mood. Kenapa? Iya, karena pada saat kita lagi liatin sosial media tuh, kita tanpa sadar kita sedang membandingkan hidup kita dengan orang lain. Waktu kita lagi kerja di kantor capek-capek gitu, ngeliat sosial media jadi bad mood, ngeliat temen lagi liburan misalnya gitu. Iya kan? Karena sosial media tuh kita jadinya merasa kayaknya hidup kita tuh kurang beruntung gitu kalau dibandingkan sama orang lain. Jadi udah deh ya, kurang-kurangin deh sosial media. Mendingan cari kegiatan lain aja yang lebih bermanfaat supaya tetap good mood. Berikutnya penting banget nih, bersyukur. Biasakan untuk bersyukur setiap hari. Ya, jangan lupa untuk bersyukur karena kita nggak akan kekurangan bahan kok untuk bersyukur. Dalam keadaan sulit sekalipun masih aja ada hal yang bisa kita syukuri. Kadang-kadang kita suka take it for granted. Kita kadang-kadang suka lupa untuk hal-hal kecil yang kita alami dalam hidup yang sebetulnya ada di depan mata kita yang lupa kita syukuri. Kita ngeluh aja mulu. Mengeluh itu membuat kita jadi bad mood. Coba tulis satu hal yang kamu syukuri hari ini di kolom komen. Trust me, setelah kamu cerita tentang hal itu, kamu pasti suasana hatinya akan jadi jauh lebih baik. Lakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu bisa pengaruh banget ke suasana hati kita.
Waktu kita berbagi sama orang lain itu sebetulnya hati kita akan jadi lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Coba lakukan kebaikan-kebaikan kecil aja dulu, kayak misalnya berikan senyuman yang manis buat orang yang kamu ketemu hari ini ya. Mungkin orang yang kamu gak kenal sekalipun juga gak apa-apa gitu, kasih senyum aja gitu. Waktu kita senyum itu sebetulnya kita jadi lebih happy juga gitu. Pada saat kita senyum kita berbagi bahagia juga buat orang lain. Saya pernah waktu itu saya dalam kondisi lagi gak enak gitu kan, terus ada orang yang senyumin saya ikut senyum. Waktu saya ikut senyum itu hati saya jadi happy juga gitu. Oh, jadi lebih enak gitu suasana hati saya. Coba kamu bisa lakukan hal itu juga buat orang lain. Kamu ketemu sama teman yang kurang semangat misalnya, kasih semangat buat dia. Hey, semangat dong, masa ceberut aja nih hari gitu kan. Gitu aja juga udah bikin kita jadi lebih happy. Waktu kita melakukan kebaikan untuk orang lain, waktu kita sharing hidup kita ke orang lain, itu pun suatu saat akan kembali lagi ke kita. Karena itu jangan sampai kita pelit-pelit melakukan kebaikan. Mulai hari ini lakukan kebaikan, ya kecil-kecil aja dulu. Apapun itu pasti akan baik. Buat suasana hati kita jadi lebih baik juga. Nikmati alam ya, supaya pikiran kita nggak suntuk. Coba deh keluar rumah, kemudian nikmati lingkungan di sekitar kita. Jalan santai, terus perhatikan hal-hal kecil yang di sekitar kita. Tarik napas panjang, buang pelan-pelan, santai aja. Dengerin musik mungkin bisa juga ya, sembari pasang musik lembut gitu ya. Terus jalan kaki pelan-pelan di sekitar rumah aja. Itu juga bisa membuat mood kita jadi lebih baik kok gitu ya. Jadi usahakan kita untuk bisa menikmati karya ciptaan Tuhan di sekitar kita setiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa setiap hari, usahakan seminggu sekali atau terserah deh waktunya teman-teman masing-masing. Tapi kita harus bisa menikmati apa yang ada di sekitar kita. Dari 8 kebiasaan yang udah saya share hari ini, kebiasaan mana yang udah kamu lakukan? Atau kalau kamu ada kebiasaan lain yang biasanya kamu lakukan untuk membuat mood kamu jadi jauh lebih baik, kira-kira apa dong? Ceritain di kolom komen di bawah ya. Barangkali bisa bantuin teman-teman yang lain juga. Oke, saya seneng banget bisa sharing hari ini. Happy banget bisa cerita sama kamu. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Oke, bye.